warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semuanya. Senang sekali di pagi hari yang cerah ini tentunya kita bisa kembali lagi menyapa Anda bersama saya Dea Natasha. Dan saya Regia Grandisa di dalam program kesayangan Anda yaitu Ngape. Obrolan santai berbagi informasi, inspirasi dan solusi. Semangat sekali ya sepertinya Kak Vina hari ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak Kak Vina sudah menambah kesemangatan kita pagi hari ini ya. Betul, Regia. dengan lagu Selalu Ada di Nadimu. Tadi rasanya seperti terenyuh ya mendengarkan Mbak Nana menyanyikan itu. Mendayu-dayu sekali gitu. Ya, saya juga ada satu yang spesial nih Regia, sudah ada pantun untuk pemirsa semua yang ada di rumah. Apa tuh? Cakepnya boleh ya? Boleh. Memasak nasi gangannya ikan nila. Cakep. Nasi dimasak sampai tanak. Cakep. Mari jaga kesehatan bersama, hindari campak, lindungi anak. Yeay. Pagi-pagi sudah ngomongin apa nih Regia sebenarnya dari pantun kita tadi bisa? Iya, tadi udah spill sedikit-sedikit ya mengenai campak. Iya, apalagi nih sekarang kan kita udah mau menuju yang namanya Hari Raya Idul Fitri ini. Dea udah ngeliat gak sih template-template yang bertebaran di Instagram? Ibu-ibu ya biasanya, iya, Om Tante mohon jangan sentuh dan cium aku ya rata-rata untuk anak-anak. Karena anak-anak rentan sekali ya Gi, kena campak ya Gi. Iya, apalagi di Hari Raya Idul Fitri ini kan kita sering ya namanya berkunjung ke rumah sanak saudara keluarga gitu kan, dan membawa anak kecil yang dimana tentunya ini juga menjadi riskan dan juga rentan bagi anak kecil untuk tertular penyakit campak juga. Karena orang tua sebenarnya sudah wanti-wanti ya Gi untuk tidak menyentuh anaknya. Jadi kita juga sebagai orang yang nantinya berkunjung diharapkan untuk saling kita sama-sama menjaga kondisi anak-anak, bahkan orang-orang sekitar juga jangan sampai kalau sudah merasa ada indikasi penyakit jangan sampai kita berkunjung juga untuk menyebarkan penyakit ya Gi. Betul, iya. Jadi ini di episode kali ini kita akan belajar lebih banyak lagi, diskusi lebih banyak mengenai penyakit campak pada anak. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan satu buah informasi. Berikut informasinya. Peningkatan mobilitas masyarakat serta tingginya interaksi sosial di berbagai lingkungan berpotensi meningkatkan risiko penularan penyakit menular, termasuk campak pada anak. Penyakit ini sangat mudah menular melalui percikan batuk atau bersin dari penderita dan umumnya ditandai dengan gejala seperti demam, batuk, pilek, mata merah, serta munculnya ruam kemerahan pada kulit. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama bagi orang tua yang memiliki anak usia balita maupun usia sekolah. Secara nasional hingga minggu ke-8 tahun 2026 tercatat sebanyak 10.453 kasus yang suspek campak di Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa kewaspadaan terhadap penyakit campak masih sangat diperlukan mengingat penyebarannya sangat cepat khususnya di lingkungan dengan mobilitas tinggi dan interaksi sosial yang padat. Karena itu, langkah antisipasi menjadi sangat penting mulai dari memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap, menjaga daya tahan tubuh hingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk segera memeriksakan anak ke fasilitas kesehatan jika muncul gejala yang mengarah pada campak. Di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda, telah terdapat laporan suspek campak. Meski demikian, hingga saat ini kondisi tersebut masih terkendali dan belum ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Meski begitu, upaya pencegahan dan antisipasi tetap perlu diperkuat melalui edukasi kepada masyarakat, pemantauan kesehatan anak, serta peran aktif orang tua dan tenaga kesehatan agar penyebaran penyakit dapat ditekan dan kesehatan anak-anak tetap terjaga. Iya, ini juga menjadi perhatian untuk kita semua ya, bukan hanya anak-anak harus pada. Sebenarnya kita juga sebagai orang yang dewasa harus paham bahwa kita juga bisa dapat menyebarkan ini kepada anak-anak ya. Gitu. Betul, jadi yang harus waspada ini tidak hanya yang memiliki anak ya, betul. Tapi kita juga karena kita juga dapat berpotensi menularkan penyakit tersebut kepada anak-anak. Betul, pada tema kita hari ini waspada campak kepada anak, tentunya kita tidak sendirian, akan ada Ibu Fitnawati selaku Kabid Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan juga Bapak Irfan Syah selaku Pengamat Kesehatan. Ya, langsung saja kita panggilkan ke mereka atas panggung. Ya, selamat pagi Bu Fit. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Silakan.
Bagaimana kabarnya Ibu Fit? Alhamdulillah. Pak Irfan bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Pak, ya? sehat ya menuju hari raya ini kita harus sehat-sehat ya karena sebentar Betul lagi banget. bertemu dengan Iya. banyak sanak Ya. saudara. Sehat dan tetap semangat. Betul sekali Bu. Iya. Oke, ini tadi kan kita sudah bahas sedikit ya mengenai penyakit campak, bagaimana kita harus waspada terhadap penyakit ini apalagi untuk anak-anak usia balita yang sangat rentan ya. Ini saya mau ke Ibu Fit terlebih Yes. dahulu. Ini mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya penyakit campak ini penyakit yang seperti apa? Meskipun mungkin banyak sudah masyarakat yang tahu ya mengenai penyakit campak, tapi mungkin masih banyak yang belum tahu sebenarnya bahayanya itu seperti apa sih Ibu Fit? Ya, terima kasih. Jadi penyakit campak ini penularannya melalui virus. Salah satunya yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh melalui imunisasi. Nah, kalau kita lihat dari gejalanya itu biasanya disertai dengan demam, batuk pilek, kemudian mata merah, terkadang juga bisa menimbulkan bercak-bercak merah. Nah, saat ini memang untuk cakupan kita imunisasi belum maksimal ya. Dari target yang diharapkan secara nasional itu 95%, kita di Provinsi Kalimantan Timur baru 65%. Masih cukup jauh masih ya, Bu, ya? cukup jauh, kita masih 30% yang belum kita cover. Nah, tentunya ini butuh sekali ya peran dari masyarakat bagaimana menyadarkan masyarakat terutama yang punya bayi dan balita untuk bisa mendapatkan imunisasi campak pada bayi atau balitanya seperti itu. Oke, perhatian khusus juga bagi orang tua ya Bu Fit memang Ya. untuk para anak-anak. Betul sekali. Oke, Pak Irfan ini kan tadi melihat ada cukup banyak kasus campak yang terjadi bahkan sampai 10.400 kasus yang terjadi. Pak Irfan sendiri melihatnya selaku pengamat kesehatan apa sebenarnya yang menyebabkan ini sampai bisa cukup banyak tersebar di berbagai wilayah ini Pak Irfan? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi kasus campak ini adalah kasus yang infeksius, ya, di mana virus tadi sudah dikatakan oleh Bu Fit, virusnya adalah virus morbili, ya, di mana anak-anak yang beresiko terkena campak adalah anak-anak yang belum divaksin, ya. Nah, sekarang dengan adanya banyaknya hoax yang ada di masyarakat kita, mengakibatkan banyak masyarakat yang anti vaksin sehingga trennya menjadi meningkat di awal tahun 2026 sehingga berdampak juga di Kaltim di mana kalau kita lihat sudah ada seratusan kasus secara kumulatif ya. Ini menandakan bahwa kita butuh warning ya untuk kedepannya apalagi saat ini kita menghadapi Lebaran gitu ya. Lebaran itu di mana tadi sudah sampaikan sama Mbaknya bahwa ada silaturahmi, kemudian anak-anak juga bisa kontak dengan orang yang suspek tadi ya. Kita tidak tahu berapa banyak orang di sana yang suspek dan kemudian kontak dengan dengan orang sehat dan bisa mengakibatkan dia terkena penyakit campak. Berarti karena orang tua masih banyak yang belum sadar terhadap vaksin ini ya Pak ya? Iya, seperti itu. Iya, oke. Tapi ini tadi sempat Ibu Fit sebutkan juga ya, ini penyakit menular. Tapi sebenarnya penyakit campak ini penularannya itu secepat apa sih Bu? Dan apakah memang hanya anak-anak yang riskan dan rentan terkena penyakit ini atau mungkin seumuran dewasa juga rentan juga menjaga ya juga sebenarnya, terkena ya. penyakit campak? Ya, terima kasih. Jadi yang sangat rentan itu adalah pada bayi dan balita yang tidak mendapatkan imunisasi. Orang dewasa juga bisa menjadikan penularan juga, terutama bagi yang tidak status gizinya kurang bagus. Nah, seperti itu. Maka sekarang kita menghimbau kepada masyarakat bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh kita. Salah satunya itu melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat saat ini memang bayi dan balita itu masih rendah tadi ya saya sampaikan ada 65%. Nah, imunisasi ini sebetulnya kalau dulu itu diberikan hanya 1 kali pada usia 9 bulan. Nah, saat ini didapatkan itu 3 kali. Jadi usia 9 bulan, usia 18 bulan, dan kelas 1 SD. Nah, saat ini kalau dari capaian imunisasi kita yang di usia 9 bulan itu kita baru dapat sekitar 62%. Nah, sementara untuk yang usia 18 bulan itu baru 60%. Alhamdulillah
yang kelas 1 SD itu sudah mendapat 92%. Karena kalau anak sekolah kan melalui edukasi kepada orang tuanya, kepada gurunya, sehingga mau diimunisasi seperti itu. Oke. Ya. Tapi Pak Irfan juga melihat tadi kan katanya Bu Fit banyak masih orang tua yang tidak peduli terhadap anaknya untuk divaksinasi atau tidak. Ini dari beberapa kasus yang terjadi, sebenarnya apakah kasus campak ini terjadi pada anak-anak yang belum diimunisasi saja atau memang dampak kepada anak yang sudah diimunisasi dan belum diimunisasi ini berbeda, Pak Irfan? Iya. Jadi campak ini memang angka serangannya cukup tinggi ya. Jadi satu anak terkena campak bisa menularkan oleh 15 sampai 18 kasus baru campak ya. Sehingga tadi kalau dikatakan apakah vaksin mereka yang sudah vaksin dan belum vaksin bisa terkena, ya semuanya bisa terkena gitu ya. Tapi perlu ditekankan bahwa mereka yang sudah divaksin dampak gejalanya ya dia akan lebih ringan dibandingkan dengan anak yang tidak divaksin sama sekali atau belum divaksin sama sekali. Nah, banyak kasus-kasus campak yang fatal itu adalah karena memang dia terkena ya. Jadi si anak bayi yang terkena ini adalah anak yang belum sama sekali dicampak, belum mendapatkan vaksin campak gitu ya, MMR gitu atau vaksin MR Bu ya, ya vaksin MR yang memang di usia 0 sampai 8 bulan itu harus diberikan. Nah, ketika dia sudah divaksin campak, gejalanya akan gejala yang muncul cukup ringan dibandingkan mereka yang tidak sama sekali divaksin campak tadi. Oke, jadi sebenarnya untuk orang tua jangan khawatir ya Gia. Sebenarnya untuk vaksin karena justru malahan kalau kita memvaksin anaknya akan memiliki dampak yang berbeda ternyata Gia ya. Iya, karena masih ada juga kan beberapa orang tua yang menganggap efek samping dari vaksin ini kan ada yang tiba-tiba nanti anaknya jadi demam, jadi batuk, kadang menganggap bahwa ini sebenarnya memberikan dampak baik apa dampak buruk gitu. Ini tapi mungkin saya mau bertanya juga pada Bapak Irfansyah melihat fenomena tersebut dengan orang tua yang masih menganggap bahwa vaksin ini sebenarnya tidak begitu penting atau mungkin kadang malah membuat anak mereka sakit, itu bagaimana Bapak melihat sejauh ini, apakah masih banyak yang menganggap seperti itu atau tidak? Ya, jadi tren anti vaksin ini memang cukup tinggi di masyarakat ya, sehingga tadi memunculkan banyak kasus-kasus baru ya, sehingga saran saya kepada masyarakat luas bahwa vaksin ini penting untuk dilakukan karena memproteksi anak kita, bayi balita kita untuk bisa tidak terkena campak, ataupun kalau terkena campak dia akan jauh lebih ringan gejala yang akan diderita oleh si bayi dan balitanya tadi. Tinggal kesadaran orang tuanya saja Gia. Betul. Nggak apa-apa anaknya misalnya habis divaksin demam, cuman itu memang kondisi yang wajar, betul bagi tubuh anak-anak. Tapi untuk jangka panjang, insya Allah ini akan berpengaruh cukup baik ya. Kita akan bahas ini lagi lebih lanjut, tentunya bersama dua narasumber kita. Untuk itu tetaplah bersama kami di Ngape. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Ngape, obrolan santai berbagi informasi, Inspirasi dan solusi. Ya, tentu saja kita masih akan membahas tema kita kali ini terkait waspada campak terhadap anak. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan dulu satu buah sajian dari Kavino. Iya, Terima kasih banyak Kavino ya sudah kembali lagi membuka obrolan santai kita pagi ini ya Gia. Betul, ya. kali ini dengan lagu Betapa Aku Cinta Padamu. Lagi berbunga-bunga ya Kavino atau enggak? Iya. Oh iya, Semarang gitu ya. Oke. Jadi kita kembali lagi ya ngobrol mengenai campak ya, waspada campak pada anak. Iya. Oke. Saya mau ke Ibu Fit terlebih dahulu. Ini kalau kita melihat ya tren campak ternyata dari catatan yang 10 minggu terakhir untuk daerah Kalimantan Timur ini ternyata menurun ya Ibu ya. Oke, ini kemudian kita juga jadi penasaran sebenarnya tren campak ini biasanya meningkatnya pada
masa Momen apa kapan sih? juga, momen apa dan juga menurunnya itu pada saat momen apa, Bu? Ya, jadi kalau kita lihat dari aplikasi SKDR, Sistem Kewaspadaan Dini Respon ya, itu secara global, kalau kita lihat itu dari tren yang naik itu di awal-awal tahun dan akhir tahun. Nah, mungkin ini karena ada libur tahun baru, Natal, segala. Nah, ini yang menjadi antisipasi kita ya, bagaimana di awal tahun dan di akhir tahun itu kita sudah mengantisipasi supaya tidak terjadi peningkatan. Dan alhamdulillah di tahun 2026 ini untuk Provinsi Kalimantan Timur tentunya berkat dukungan semua lintas sektor, lintas program dengan sampai nanti kita terjadi KLB campak ini. Nah, di tahun 2025 itu memang ada 18 provinsi yang mengalami kasus luar biasa kejadian campak ini dengan 114 kabupaten kota. Dan di tahun 2025 itu yang masuk itu Kota Samarinda dengan Balikpapan. Nah, sementara untuk tahun 2026 ini ada 11 provinsi dengan sekitar 45 kabupaten kota. Alhamdulillah Provinsi Kalimantan Timur jangan sampai kita masuk dalam salah satu provinsi yang KLB. Nah, ini tentunya mulai sekarang kita bagaimana mengantisipasi, salah satunya yaitu dengan peran masyarakat, kemudian peran-peran dari kader untuk mempromosikan. Pertama untuk pencegahan, kemudian penanggulangan, kemudian gejala-gejalanya. Nah, kita juga saat ini Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sudah bekerja sama juga dengan fasilitas kesehatan bagaimana ketika terjadi kasus atau ada masyarakat yang menderita campak itu melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan untuk bisa ditangani secara cepat dan tepat. Oke. Berarti ada di 2 daerah tadi ya, Bu, dengan Ya, kasus itu cukup di tinggi. tahun 2025 ya. Kemarin ya, Bu. Semoga Semoga tidak terjadi lagi tidak tahun lagi. 2026 ini, Bu, Oke, ya. ini tapi ngomong-ngomong juga dari Pemprov Kaltim sendiri sejauh ini sudah ada melakukan sosialisasi begitu, Bu, Ya. terkait waspada campak? Ya, kita sudah melakukan sosialisasi ya, baik itu secara langsung maupun melalui media elektronik. Jadi kita secara berjenjang teman-teman puskesmas terutama yang lebih dekat dengan masyarakat sudah melakukan edukasi-edukasi, salah satunya itu membuat leaflet-leaflet, kemudian informasi-informasi yang secara mudah terima oleh masyarakat. Dan selain itu kami juga sudah melakukan sosialisasi juga kepada kader PKK, kader Posyandu, kader KPM, kader TPK pendamping keluarga yang mereka selama ini mitra kami dari Dinas Kesehatan, tentunya bagaimana dia menyampaikan edukasi-edukasi, kemudian menyampaikan ketika salah satu anggota keluarga atau masyarakat ada yang bergejala tadi demam, batuk, kemudian ada ruam-ruam itu untuk segera memeriksakan diri atau berkonsultasi ke fasilitas kesehatan seperti itu. Oke, sebenarnya berbagai upaya juga dilakukan ya oleh Dinas Betul. Kesehatan baik di provinsi maupun kabupaten kota ya, Bu. Cuman dari Pak Irfan sendiri melihat sebenarnya sosialisasi dan juga dukungan penuh dari pemerintah sudah terus dilakukan. Sebenarnya apa yang menyebabkan berbagai kasus ini terus-terusan terjadi, Pak? Padahal kan sosialisasi sudah dilakukan, kadang juga orang tua juga sudah cukup aware, tapi apakah ada indikasi lain yang menyebabkan ada faktor lain betul juga ya? menyebabkan penyakit ini terus berkembang di masyarakat nih, Pak? Terjadi penurunan di awal atau terjadi peningkatan di awal tahun tadi dan saat ini terjadi penurunan itu mungkin karena saat ini libur sekolah gitu ya. Tapi bisa jadi seminggu atau 2 minggu ke depan itu akan trennya akan kurvanya akan naik ya seiring dengan mobilitas yang tinggi oleh masyarakat. Nah, kembali lagi bahwa ketika ada satu kasus tadi bisa menularkan 15 sampai 18 orang. Nah, sehingga trennya pasti akan meningkat di setelah Lebaran tadi, 2 minggu setelah Lebaran. Menariknya campak ini sebelum ada gejala, 4 hari sebelum ada gejala itu sudah bisa menularkan ya. Jadi 4 hari setelah dia sembuh ya atau sudah turun gejalanya juga masih bisa menularkan kepada orang-orang yang Virusnya masih sehat. ada berarti ya? Masih bisa menular seperti itu, sehingga memang fluktuatif ya. Jadi tadi Bu Fit katakan bahwa naik turun ya wajar saja karena tergantung dari mobilitas masyarakat kita seperti itu. Oke, berarti
kepadatan kegiatan ya Regina. Iya, betul juga. Jadi pengaruh utama juga ternyata dari penyebaran campak ini. Dan kesadaran masyarakat juga sebenarnya sangat diperlukan. Oke, tapi bagaimana sih kemudian Pak Irfansyah melihat kesadaran masyarakat khususnya di Kota Samarinda dengan penyakit campak ini, apakah sudah cukup aware atau mungkin masih belum nih Pak? Betul. Jadi intinya sebenarnya bagaimana kita menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat kepada kita sebagai orang tua dan juga anak-anak kita gitu ya. Jadi pulang dari nggak apa-apa ada mobilisasi sosial, mobilisasi di saat Lebaran gitu ya. Tapi kita harus tetap menjaga yang namanya perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan sebelum makan misalnya ya, itu hal-hal penting yang sepele tapi cukup berarti ya di dunia kesehatan. Kenapa? Karena virus ini ada di mana-mana ya. Jadi virus ini bisa ada di luar tubuh itu selama 2 jam ya. Jadi droplet dengan batukan orang yang terkena campak ya, dia batuk kemudian ada orang sehat di dekatnya gitu ya, itu bisa tertular, bisa saja seperti itu. Oke, ternyata cukup bahaya ya Gia ya. Tidak hanya di tubuh orang sakit saja, ternyata di tubuh orang sehat juga bisa menularkan ternyata ya Pak. Lalu kan bagaimana di Bu Fit? Tadi katanya Pak Irfan bahwa penyebaran ini bisa 4 hari sebelum terlihat gejala dan juga 4 hari setelah sembuh. Lalu sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan untuk sama-sama tidak sampai kita tertular yang lebih parah ya? Betul. ya. Bagaimana kita tidak merasakan efek yang cukup parah dari campak ini sendiri Bu Fit? Ya, jadi betul sekali ya tadi masa inkubasinya untuk penularannya itu 4 hari masih bisa menularkan. Jadi salah satu tips untuk kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Ivan bahwa itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, bukan aja untuk cuci tangan tetapi mengkonsumsi buah dan sayur yang rutin, kemudian istirahat yang cukup itu adalah salah satu upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita sudah stabil, bagus, insya Allah virus tidak akan bisa lebih parah ketika kita terkontaminasi dengan virus yang lain seperti itu. Iya. Tapi faktor cuaca ini menjadi pengaruh juga nggak Ibu? Di mana beberapa hari terakhir ini kan cukup dingin cuacanya ya, ini bagaimana? Iya sih. Ya, kalau cuaca ini kadang-kadang kan pengaruh dari daya tahan tubuh seseorang juga ya yang bisa mempengaruhi. Jadi kalau faktor cuaca kadang-kadang dia lebih ke penyakit yang lain seperti demam berdarah, kemudian diare itu yang sering terjadi. Cuman kadang-kadang karena cuaca ini juga mempengaruhi, kan daya tahan tubuh seseorang juga bisa menurun ya seperti ya, itu. Iya, oke. Ini tapi kalau misalkan ada mungkin adik-adik kita atau mungkin anak ketika sudah terkena campak nih, kita harus bagaimana upaya upaya pertama, hal pertama yang harus kita lakukan untuk anak-anak yang sudah terkena penyakit campak ini? Ya, tadi sudah saya sampaikan juga ketika dia terkena campak, tolong langsung kontak ke tenaga kesehatan supaya dia kan biasanya ada demam. Bagaimana mengupayakan supaya demamnya tidak meningkat atau tinggi. Kemudian ada ruam-ruam. Nah, jadi harapan kita kalau dia memang sudah kena campak, itu mohon untuk bisa langsung berobat ke fasilitas kesehatan sehingga tidak akan menimbulkan dari resiko-resiko yang berat lagi. Karena kalau bisa tidak tertangani secara cepat dan tepat itu bisa menimbulkan komplikasi yang lain. Tadi kan bisa batuk pilek, bisa menimbulkan sesak napas seperti itu. Iya. Diare yang lebih parah. Iya, seperti itu. Bisa komplikasi seperti itu ya Dea. Tapi Pak Irfan melihat kan ini kadang orang tua juga banyak yang berpendapat bahwa siapa tahu ini cuma pilek biasa, demam biasa dan akhirnya tidak membawakan anaknya ke fasilitas kesehatan yang cukup mumpuni, cukup baik. Ini Pak Irfan sendiri melihatnya seperti itu bagaimana Pak dengan berbagai kasus? Ya, dengan banyaknya kasus campak saat ini ya, artinya kita harus lebih peka terhadap gejala-gejalanya ya atau simptomnya ya. Dimana ketika ada batuk pilek itu jangan tinggal diam di rumah, artinya tadi sudah disampaikan oleh Bu Fit, datang ke pelayanan kesehatan terdekat atau mungkin ke dokter praktek swasta misalnya ya, dokter anak yang memang spesialisasinya adalah spesialisasi anak ya, yang mengobati penyakit-penyakit anak. Nah kemudian kita menitik beratkan kepada imunisasi ya, imunisasi yang memang Bapak Ibu di rumah punya anak
ya tolong kalau waktunya imunisasi bawa ke posyandu atau puskesmas untuk dilakukan imunisasi. Sekarang bisa dicek buku PINK-nya, buku KIA-nya Bu ya. Ya dari situ kita bisa melihat, mengidentifikasi apakah anak kita ini sudah divaksin MMR atau belum, seperti itu. Sehingga ketika belum, maka jadwalkan untuk melakukan vaksinasi MMR ini. Ini mencegah untuk bisa lebih, ya kalau misalnya dia terkena, gejalanya akan lebih ringan seperti itu. Dibandingkan dengan tidak vaksin sama sekali. Iya, betul sekali. Oke, ini Ibu Fit kan kita tahu ya, salah satu penyebab seorang anak itu bisa terkena campak itu karena adanya kontak dengan begitu banyak orang. Misal ketika kita datang berkunjung langsung kita pegang pipinya, langsung kita cium-cium gitu kan. Tapi itu sebenarnya walaupun nih kita nampaknya sehat-sehat aja, ternyata kita juga dapat berpotensi memberikan atau menularkan penyakit tersebut kepada anak. Itu tuh sebenarnya apa sih yang kita bawa, virus apa sih yang kita tularkan kemudian berpotensi menjangkit anak tersebut itu Bu Fit? Tadi udah disampaikan oleh Pak Ivan juga bahwa virus adalah virus morbili ya. Jadi kita jangan sampai ketika kita kelihatan sehat, tapi ternyata kita ada membawa virus. Dan terlebih kalau kita lihat kita kontak dengan bayi dan balita, sementara bayi yang di bawah 9 bulan dia belum mendapatkan imunisasi campak, maka dia akan lebih parah gejalanya, gejalanya, berdampak yang akan dirasakan. Maka sekarang ini pemerintah sudah berkomitmen bagaimana mengejar bayi dan balita yang belum mendapatkan imunisasi. Nah, salah satunya yaitu peran masyarakat, menyadarkan masyarakat bagaimana ketika dia jadwalnya imunisasi itu bisa dilakukan segera imunisasi. Tadi betul sudah disebutkan buku PINK. Buku PINK itu sebenarnya rapot yang luar biasa bagi balita ya. Jadi di situ untuk rekom segala rapot dari bayi balita itu sudah dari situ semua. Nah, cuman kejadian sekarang ini yang sering dialami itu tidak ketepatan melakukan imunisasi sesuai dengan jadwal. Nah, ini karena kita harus menjaga kuantitas dan kualitas pemberian imunisasi seperti itu. Oke, ini berarti dari jadwal pemberian imunisasi pun juga sangat berpengaruh ya, harus sesuai dan teratur, tepat. Oke, kita akan bahas ini lagi Regia terkait dengan bagaimana kita bisa sama-sama mewaspadai campak agar tidak terkena kepada anak. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk itu tetaplah bersama kami di Ngape. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Ngape, obrolan santai berbagi informasi, inspirasi dan solusi. Ya, tentu saja kita masih akan membahas berbagai informasi terkait dengan campak, tapi sebelum itu kita akan ada satu buah informasi dulu. Kali ini dari Balikpapan atau pembangunan tol IKN yang sudah mencapai 85%, ditargetkan rampung 2027. Berikut informasinya untuk Anda. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, Yudi Hardiana, menyebut pembangunan jalan tol IKN ditargetkan memiliki panjang total sekitar 69 km. Saat ini sebagian ruas jalan tol telah difungsikan secara terbatas sepanjang 52,5 km untuk mendukung akses menuju kawasan Ibu Kota Nusantara selama musim Lebaran. Dalam menghadapi arus mudik Lebaran 2026, pemerintah juga menyiapkan sejumlah gerbang tol dari arah Balikpapan untuk mempermudah mobilitas masyarakat menuju kawasan IKN. Kepala BBPJN Kaltim menambahkan keseluruhan pembangunan jalan tol IKN sepanjang 69 km ditargetkan selesai pada Desember 2027. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan dapat mendukung koneksivitas serta memperlancar akses transportasi menuju kawasan Ibu Kota Nusantara. Iya, kita doakan semuanya rampung ya Regia ya. Iya, tentunya ini juga merupakan berita yang positif bagi kita semua, terlebih untuk masyarakat yang ingin bolak-balik pulang mudik ya selama musim Lebaran, jadi semakin bersemangat masyarakat untuk pulang ke kampus. Selanjutnya kita akan ada disinformasi kali ini terkait apa Regia? Terkait Komdigi buka peluang tunda penerapan pembatasan medsos anak. Berikut cuplikannya untuk Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter
yang mengklaim Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi membuka peluang tunda penerapan pembatasan media sosial pada anak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dalam rapat koordinasi tingkat Menteri Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian, Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesehatan Jiwa pada Anak dan Remaja di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Kamis 5 Maret 2026 mengatakan jumlah anak yang aktif di internet di Indonesia sangat besar dan menghadapi berbagai risiko serius di ruang digital. Kondisi tersebut mendorong pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas yang ditandatangani Presiden pada 28 Maret 2025. Keberhasilan implementasi PP Tunas memerlukan kerjasama lintas kementerian dan juga lembaga, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, serta penegakan hukum. Pemerintah menargetkan implementasi penuh regulasi tersebut mulai berjalan setelah 1 tahun penandatanganan, yakni pada tanggal 28 Maret 2026. Iya, itu tadi informasinya ya. Jadi tidak ada itu yang namanya penerapan pembatasan medsos anak ya. Karena tentunya kita juga melihat program ini sebagai program yang positif ya, dengan dibatasi anak-anak untuk tidak terlalu bermain media sosial, takutnya lebih bersosialisasi dengan manusia sesungguhnya ya, Regia iya, ya. nanti mereka juga jadi termakan hoax nih dia karena terlalu banyak main media sosial. Ngomong-ngomong soal hoax nih Pak Irfan, kan juga kita tadi sempat Pak Irfan bilang bahwa menurunnya ke tingkat imunisasi pada anak ini dipengaruhi karena orang tua banyak termakan hoax. Biasanya hoax-hoax seperti apa itu Pak yang biasa beredar di lingkungan orang tua Pak Irfan? Ya, jadi adanya hoax-hoax tentang vaksin ini memang sudah ada pada saat COVID gitu ya, di mana ada bentuk chip lah yang katanya ada di dalam tubuh kita sehingga kita akan terdeteksi di mana-mana seperti itu ya. Kemudian ada vaksin yang mengandung dalam tanda kutip babi gitu ya, sehingga masyarakat kita menjadi takut untuk divaksin. Pada dasarnya sebenarnya MUI juga sudah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin itu halal hukumnya gitu ya. Artinya kalau MUI sudah mengatakan itu boleh atau halal, berarti kita juga sebagai masyarakat ya harusnya bisa mengikuti fatwa itu gitu ya, dengan mau memberikan vaksin kepada anak kita. Karena strategi untuk pengendalian campak ini sebenarnya ada 4 strategi ya, di mana yang pertama adalah isolasi, kemudian vaksinasi, kemudian tadi katakan Bu Fit bahwa butuh asupan ya, kemudian surveillance ya, di mana surveillance itu pencatatan pelaporan harus jelas dan lengkap serta tepat waktu seperti itu, sehingga kita bisa melakukan penanggulangan KLB dengan baik ya, dengan tidak ada kasus kematian ya, sehingga masyarakat kita juga lebih aman dalam berhari raya seperti itu. Oke. Jadi stop untuk para ibu-ibu menyebarkan hoax tentang vaksin ini karena sebenarnya ini semua demi keselamatan bersama ya, Regia. Betul, iya. Dan ada 4 strategi ya tadi ya untuk kemudian mengantisipasi penyakit campak ini. Oke, tapi dari menurut pengamatan Pak Irfansyah juga melihat masyarakat Kalimantan Timur khususnya Samarinda ini bagaimana sih kemudian menghadapi hoax-hoax tersebut? Apakah sebenarnya masih banyak nih yang kurang literasi terkait hoax-hoax kesehatan ini atau mereka sudah cukup aware dengan informasi yang hoax? Ya, informasi hoax ini PR bagi nakes kita di lapangan gitu ya. Jadi nakes-nakes kita perlu memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat tentang bagaimana sih sebenarnya efek dari vaksin ini ya. Ternyata efek vaksin ini lebih banyak manfaatnya seperti itu. Lebih dari puluhan juta mungkin masyarakat yang sudah divaksin yang menerima dampaknya. Ya, manfaat dari vaksin ini jauh lebih baik dibandingkan orang yang tidak divaksin. Ya. Jadi kasus-kasus yang ada di Indonesia itu adalah memang kelihatannya meningkat karena memang vaksinasi yang
kurang ya, artinya cakupan vaksinasi yang rendah di masyarakat kita. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Fit bahwa hanya sekitar 65% dari 95% target nasional. Artinya ini kan di bawah target. Kita dorong untuk bisa ditingkatkan cakupan vaksinasinya seperti itu. Oke, Bu Fit juga sebenarnya ini kan bukan hanya terkait dengan vaksin juga untuk hoax yang sering beredar terkait dengan kesehatan nih Bu Fit. Apa nih biasanya yang juga biasa menjadi hoax-hoax yang sering disalahartikan oleh masyarakat terkait dengan kesehatan ini? Pasti banyak sekali ini Bu. Iya, banyak sekali. Salah satunya kalau kita meningkatkan gizi pada bayi dan balita ya, itu sering kalau makan ikan nanti bisa cacingan. Nah, seperti itu. Padahal kalau kita lihat gitu ya, Bu, ya? gatal-gatal. Padahal kalau kita lihat kebutuhan balita itu pada untuk protein hewani itu cukup tinggi karena untuk membuat kekebalan di badan tubuhnya sehingga imunitas tubuhnya juga menjadi stabil. Nah, ini yang perlu kita merubah perilaku masyarakat untuk mampu menerima informasi-informasi yang benar. Nah, saat ini kita secara berjenjang juga sudah melakukan ya sosialisasi bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat. Salah satunya tadi udah saya sampaikan melalui kader karena mereka dekat dengan masyarakat. Jadi informasi-informasi itu bisa disampaikan lewat kader. Selain itu sekarang kan banyak media edukasi yang lainnya, bisa dari elektronik dan sekarang bisa diakses semua kalangan masyarakat ya, sehingga untuk informasi-informasi itu bisa diterima secara benar dan tepat seperti itu. Banyak juga media-media untuk kita mencari informasi ya Bu terkait dengan kesehatan. Iya, betul sekali. Jadi sekarang masyarakat pada umumnya untuk terkait dengan program kesehatan ini kita sudah banyak untuk media-media promosi yang melalui media elektronik seperti itu. Jadi masyarakat secara bebas bisa mendapatkan informasi-informasi itu. Untuk Dinkes Kaltim sendiri Bu, untuk media promosi terkait dengan kesehatan ini bisa diakses di mana ini Bu? Kita biasanya ada kegiatan-kegiatan dari webnya Dinas Kesehatan juga ada. Oke, ya. Bisa dicari informasinya di situ langsung Bu ya? Iya, bisa langsung. Ya, informasi-informasi semua kegiatan kita dari situ. Kemudian pencegahan semua penyakit juga kita masukkan dalam webnya Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Baik, Ya, ini tapi untuk warga Kalimantan Timur sendiri ini apakah sudah cukup banyak yang tahu Bu dengan web ini atau mungkin masih menjadi PR juga untuk melakukan sosialisasi? Nah, ini menjadi PR bagi kita, bagi kami Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur untuk mensosialisasikan karena saat ini masih belum maksimal diakses seperti itu. Oke, luar biasa juga nih berbagai upaya tentunya dilakukan oleh Dinkes Kaltim ya Regia terkait dengan bagaimana sosialisasi penyakit. Tapi Bu, sejauh ini sebenarnya seberapa tinggi sih penularan untuk kasus campak ini sendiri di wilayah Kalimantan Timur yang sudah terjadi sejauh ini Bu? Ya, alhamdulillah tadi udah saya sampaikan ya, dari Januari sampai Minggu saat ini itu ada sekitar 840 sekian yang tersebar di 10 kabupaten kota. Jadi kita biasanya kalau mendapatkan kasus ini biasanya teman-teman itu langsung melakukan survei. Kira-kira penyebabnya dari mana, penularan dari mana. Nah, itu yang akan kita lakukan pencegahan. Karena saat ini ada 3 kabupaten kota yang cukup tinggi peningkatannya, yaitu dari Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara. Karena kalau kita lihat jumlah penduduknya cukup padat, kemudian mobilisasinya juga cukup tinggi. Dan alhamdulillah di minggu ini, minggu ke-10 mulai terjadi penurunan. Cuman ada terjadi peningkatan di beberapa kabupaten kota, tetapi karena penanggulangannya itu secara cepat dan tepat, dan bisa diredam seperti itu. Tadi salah satunya tadi udah saya sampaikan bagaimana teman-teman tenaga kesehatan melakukan promosi dan edukasi kepada masyarakat. Oke, terakhir nih Bu Pit yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat terkait dengan adanya kasus campak supaya kita sama-sama bisa waspada. Silakan Bu Pit. Ya, kami berharap sekali karena permasalahan kesehatan bukan hanya tanggung jawab dari institusi kesehatan, tentunya butuh lintas sektor, lintas program, kemudian edukasi-edukasi yang lainnya. Dan kebetulan pada saat ini kita akan menjelang Idul Fitri ya, tentunya banyak silaturahmi dan kami harapkan bagi bayi dan balita yang memiliki bayi dan balita untuk melakukan pembatasan
melakukan hubungan dengan masyarakat atau dengan keluarga seperti itu. Oke, terakhir ini Pak Irfan Syah ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk sama-sama menjaga kesehatan dan juga sama-sama terhindar dari kasus campak yang nantinya semoga tidak terjadi peningkatan lagi nih Pak Irfan. Ya, dari kami sih lebih menekankan bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat ya. Kemudian vaksin perlu ditingkatkan lagi cakupannya. Kemudian masyarakat yang belum divaksin tadi ya, cek buku pingnya ya, karena kita perlu melindungi anak-anak kita dari virusnya ya. Kita perlu menjaga masa depan putra-putri bangsa Indonesia. Oke, kita jaga bersama generasi selanjutnya supaya terhindar dari berbagai penyakit menular. Terima kasih Bapak Irfan Syah selaku pengamat kesehatan dan juga Ibu Fitnawati selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih banyak sudah hadir nih ngapai bersama dengan kami pada hari ini. Obrolannya sangat berdaging ya. Betul. Tentunya waspada terhadap campak ini juga tugas kita bersama. Betul, tidak hanya institusi kesehatan tapi juga perlu dari kesadaran orang tua dan juga orang-orang sekitar. ya nanti Om Tante kalau mau kasih THR langsung kasihkan aja, tidak usah peluk cium. Iya, para tidak anak, usah peluk supaya cium dulu kita gitu terhindar ya, dari Kak. sama-sama penyakit campak ini ya Regi ya. Betul. Ya, diskusi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Akhirnya saya Dena Tasya. Dan saya Rega Grandisa pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.